Halo, saya Taufik Ertalalu, kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini tamu saya sangat Spesial orang TVRI juga. ada program dia di sana. Pak RT, siapa yang tidak kenal dengan Pak RT? Walau habari Pak RT. Alhamdulillah pio-pio. Saya senang ya, bangga. Jadi akhirnya ketemu Pak RT di ngopi bareng, mau minum kopi dulu Pak RT, insya Allah. Oh, sehat. boleh? Boleh, coba dulu. Tinggal kopi di para kololo lain, poli DP rasa. Sama. Oh, beda dengan di Parakololo. Ah, beda ya? Iya. Beda. Kalau Parakololo biasa terlalu pahit. Sama dengan kenangan. Garing! Oke, luar biasa. Pak RT, Ya. kan orang penasaran, di Pak RT nama asli ini siapa? Kalau nama asli itu pemberian orang tua dan si label saya ini sebagai Rian Kadir. Rian Kadir. Iya. Rika. Rika. Disingkatnya jadi Rika. Rian Kadir. Ini singkatan orang tua yang ada kasih atau kemudian tinggal baru-baru ini muncul. Itu baru sesaat lewat itu. Jadi di rumah hari-hari Rian tetap ya. Iya. Tapi iya Rian. Rian tetap. Iya. Tapi kalau di beberapa tempat dipanggil Pak RT, Pak RT. dipanggil Rian Rantang. Rian Rantang. Ya, jadi Ada macam-macam ya. nah, iya ada kurang lebih 17 nama. 17 nama. Ah, yang terbaru Rika tadi itu. Rika. Oke. Ini kalau yang Rian Rantang juga kan populer sekali Pak RT. Iya. Kenapa? Ya. Kenapa malah dirantang di belakangnya ya? Sebenarnya historinya dari panggung ke panggung. Jadi dulu itu kami belajar di Fakultas Sastra dan saat selesai di pembelajaran itu di studi itu kami buat sebuah kelompok komedian dan itu ternyata kita harus punya nama panggung. Nama panggung. Iya, dan saya karena melihat juga postur yang ada, makanya dikasih nama Rian Rantang. Karena saya itu ada kebiasaan kalau setiap acara atau event, selain makan, saya juga bawa pulang. Bawa rantang. Bawa rantang. Di situ. Historinya memang dari situ. Oh, itu awal mula Rian Rantang. Nama Iya. Rantang. FSB sebenarnya sih. Bahasa Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia, luar biasa. Nah, Nama lainnya kan ada Rika, Pak RT. Pak RT itu kalau mau dikonfirmasi berarti muncul ketika di acara Parakololo atau Iya. sebelumnya ada ini nama. Sebenarnya Pak RT itu muncul di saat program Parakololo itu sendiri karena memang dari sekian banyak teman-teman itu sudah ada karakter masing-masing. Nah, tersisa saya yang belum ada karakter. Mungkin karena teman-teman juga banyak melihat saya banyak berkecimpung dengan orang yang punya status sosial tinggi. Makanya coba dulu yang karakter Pak RT. Siapa tahu bisa menyesuaikan. Siapa biasa bahasa-bahasa seorang RT atau pemimpin itu agak high class begitu. Jadi siapa tahu saya ada agak tinggi bahasanya. Jadi itu mulai didalami dan alhamdulillah sampai sekarang TVRI masih pakai saya. Mudah-mudahan Sebagai tidak Pak putus RT. ya. Amin. Anak Allah begitu ya. Amin. Nah, selain aktif di pertunjukan, Ya. masih sampai sekarang. Masih Jadi masih sampai tetap sebagai laki-laki panggilan. laki-laki panggilan. Iya. Artinya kalau ada acara saya dipanggil. Begitu, bukan begitu ya. konotasi yang lain, ini masih tetap konotasi yang Coba positif. jelaskan laki-laki panggilan siapa tahu Atau mau tahu ini tafsir kan? Iya. Jadi laki-laki panggilan itu menurut saya karena ini adalah bahasa-bahasa komedi menyatakan bahwa laki-laki panggilan itu bukan hanya konotasi negatif, tapi juga kami yang bekerja di bidang jasa seperti ini kan juga bidang jasa. Itu adalah salah satu menurut saya guyonan yang dimiliki atau dikeluarkan lewat kekuatan bahasa begitu. Jadi makanya saya dapat menyatakan bahwa saya ini adalah laki-laki panggilan, tapi dari tanda kutip hal yang positif. Luar biasa. laki-laki panggilan. Terima Iya. kasih sudah datang di acara ini. Basic pendidikannya kalau lihat didik bahasa dan sastra Indonesia, Pak Guru dong, ada akta 4 ya? Zaman itu ya? Ada. Tapi kenapa kemudian berkecimpung di dunia komedi? Apakah satu-satunya alasan nih Pak Guru itu karena ada gabung di komunitas waktu kuliah dulu atau ada alasan yang lain Pak Guru?
Memang saya pribadi tidak pernah berpikiran untuk ke komedi. Cuma karena saya kuliahnya di sastra dan saat itu saya sangat tidak terurus. Tidak tidak se berpenampilan seperti ini, tidak pakai kemeja. Jadi istilahnya agak sedikit urakan dan ternyata senior saya itu ada namanya Kak Isal Gorapu itu. Dia kayaknya melihat sesuatu yang berbeda, Unik. lebih ke kampungan sih, lebih ke kampungan. Dan dia coba explore itu, ternyata bisa untuk di komedi. Padahal saya awalnya seorang yang pendiam dan malu untuk tampil di mana-mana, tapi karena jam terbang sudah lumayan banyak juga tuh, itu sudah sangat membantu. Luar biasa. Iya. Berapa banyak ini jam terbang ini? Jam terbang itu lebih banyak dari Pongo sebenarnya. Lebih banyak dari Pongo. Jadi jam terbang itu sudah di mana-mana di panggung nasional. Tapi sudah pernah MC di acara saat itu Festival Betawi Gorontalo di Monas. Itu adalah prestasi terbesar saya di panggung komedi. Iya. Luar biasa. Iya. Berarti sekarang sampai saat ini Ini ada di sebagai panggilan mengajar juga. Mengajar juga. Di mana mengajarnya? Saya mengajar ini ada di beberapa kampus. Di Universitas Nahdlatul Ulama dan juga di Universitas Gorontalo. Kemudian juga saya juga mengajar di rumah. Di rumah? Karena kami itu kebetulan juga dengan istri di rumah juga buka untuk taman pengajian, jadi juga mengajar di situ kalau malam. Cuma malam ini off. Malam ini off. Iya, karena libur. Berarti yang mengajar di 2 universitas juga di rumah karena ada taman pengajian, mengajar agama di sana, baca tulis Al-Qur'an. Iya. Atau mengajar bahasa Indonesia atau komedi? Kalau mengajar tetap profesional mengajar. Jadi kalau komedi beda lagi, itu adalah pekerjaan. Oke. Saya ini penasaran, tidak tahu mau panggil apa, Pak Guru, Pak RT, Terian, Pak Guru RT. Pak Guru RT. Orang mau lanjut tuh, mau minum kopi sama dia. Oke. Ketemu orang. Masih minum kopi dengan Pak Guru RT. Tadi Pak Guru ini ada potong hati, ada cerita soal bagaimana kemudian mahasiswa ada lihat Pak Guru ketika ada mengajar. Iya. Kalau saya pribadi kalau mengajar memang secara profesional kan berbeda menurut saya. Jadi ibaratnya saya itu kalau dalam kehidupan sehari-hari hidup di beberapa dunia. Beberapa dunia. Iya. Salah satunya di dunia pendidikan itu dan menurut saya dunia pendidikan adalah tempat yang suci untuk bagaimana kita berbagi ilmu. Jadi tetap profesional kalau dalam kelas. Cuma memang ada orang yang kadang-kadang tidak tahan. Bukan orang lihat di YouTube, orang lihat di TVRI. Ya, itu dia itu kan. Iya, kadang-kadang ada itu. Bahkan juga saya pernah ya, banyak sekali kasih error mahasiswa juga yang kadang-kadang pandang ente gitu juga banyak juga yang error. Jadi memang kalau tidak standar, tidak sesuai ya. Oh begitu ya? Iya, banyak yang error. Selama ini saya sampaikan ke mahasiswa saya kalau kita di dalam kelas, saya bukan Rian Rantang atau Mbak RT atau siapa yang Anda lihat saat itu. Saya adalah orang lain. Tapi kalau saya ada di kelas dan saya di depan Anda, itu adalah Rian Kadir. Iya, makanya kalian harus bisa membedakan juga kalau kita di dalam, saya sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa, tapi kalau kita di luar ketemu di event-event tertentu, nah kita adalah teman, kita adalah mitra. Saya sampaikan seperti itu, biar kita tahu juga batasan-batasan begitu. Jadi di kelas Rian Rantang, di luar Rian Rantang atau Pak RT. Oke. Kita juga penasaran ini Pak Guru RT. Ya. Ada gabung di grup Pak Paski.
PASKI, ya. PASKI, apa itu PASKI? PASKI itu kepanjangannya Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Persatuan Seniman Komedi Iya. Indonesia. Jadi kalau PASKI itu sebenarnya ada di pusat, ada juga di daerah. Hmm. Nah, kalau di daerah itu ada kami di sini pelawak-pelawak yang lokal. Ketuanya saat ini adalah Roni Hilala dan saya wakil ketua. Kemudian juga ada pelawak-pelawak senior yang juga ada di Gorontalo yang ikut terlibat. Kalau di pusat itu PASKI pusat itu ketuanya Jarwo Kuat. Jadi beliau yang mengurus segala sesuatunya. Jadi PASKI itu justru menjadi salah satu tempat untuk kami bagaimana bisa terhubung dengan pusat. Karena kan yang kami rasakan komedian selama ini agak susah untuk menembus sampai ke pusat, dan adanya PASKI itu sangat membantu kami untuk terlibat memberikan komedi-komedi dari daerah ke pusat, ke Ke Jakarta. pusat. Jadi tidak hanya tak berhenti di Gorontalo, tapi linknya Iya. bisa kemana-mana begitu ya. Iya, sampai kita sudah dikenal mulai juga. membangun komunikasi dengan orang-orang di pusat. Begitu. Komedi ini sesuatu yang karena ada orang tidak Ya tidak mudah ini bikin orang merasa Tawa. merasa lucu, tertawa. Bagaimana? trik Pak Guru selama ini. Kalau kami selama ini kan terbiasa dengan komedi situasi. Komedi situasi. Iya, jadi juga kadang-kadang harus diperhatikan siapa yang hadir saat itu. Misalnya kalau dia jajaran pejabat, ya bahasa-bahasanya adalah bahasa formal, bahasa-bahasa yang dia butuh sedikit pemikiran untuk bisa memaknai komedi-komedinya. Tapi kalau di kampung-kampung, Ya. oh itu biar receh juga tidak apa-apa. Iya. Justru lebih leluasa lagi. Begitu. Tapi kalau di tempat yang lain, kayak di pejabat-pejabat begitu, kami agak sedikit mengantisipasi bahasa-bahasa yang itu istilahnya over dan lain sebagainya. Ada pengalaman apa selama tampil begitu? Pengalaman baik ada, pengalaman buruk juga ada. Orang mulai dari yang buruk-buruk dulu ya, baru mau tutup dengan yang baik. Boleh begitu? Boleh sekali. Aduh, silakan. Kalau pengalaman buruknya, saya pernah dibilang pas manggung itu dibilang tidak lucu. Weh, tidak lucu. Turun, Jo. DP pengaruh di Psikologi Iya, saya iya. tentu ada. baru. Ada, dan itu kan ada banyak orang dan dia tiba-tiba teriak seperti itu. Allah. Allahu Akbar. Tapi tidak apa, mungkin karena dia punya kacamata yang lain. Menurut saya saat itu sudah tampil pecah dan hanya satu orang itu yang berteriak. Cek para cek, ternyata dia di bawah pengaruh minuman keras. Jadi soal agak lain DP cara berpikir. Mungkin dia pengen sesuatu yang lebih nyanyi-nyanyi atau bagaimana. Tidak mau dengan konsep-konsep kami sementara stand up atau konsep kami sementara ngelawak dan lain sebagainya. Jadi itu memang sebagai terpukul sekali, pengen turun dari panggung tapi tidak bisa. Dan serta bayar. Jadi akhirnya tetap lanjut dan panitia ternyata langsung konfirmasi ke kami bahwa itu adalah di luar dugaan mereka. Begitu. Ada yang buruk lagi? Ada yang buruk juga, pernah pas sudah itu lokasi tempat manggung agak jauh dan pas mau dekat dengan lokasi ternyata di cancel. Allah. Iya, so keluar ongkos, so bayar so bayar bensin, so bayar. Tapi Pak Guru dia bayar lebih dulu. Tidak. Nah, belajar dari pengalaman itu, oh ternyata kalau sekarang panggung-panggung harus setengah harga dulu. Jadi belajar dari pengalaman seperti itu dan alhamdulillah sampai dengan sekarang semuanya sudah membaik karena sudah banyak pengalaman juga yang terjadi di lapangan. Asik. Ada lagi yang ada stabilo. Ini yang buruk-buruknya Iya. atau tidak ada soal Karena buruk? karena dua itu yang masih membekas. Sekarang yang baik-baik itu apa yang akhirnya Pak Guru merasa anak tetap eksis di Kalau komedi. yang baik-baik sekarang itu pertama cuan. Ya, karena walaupun kita masih di daerah, tapi alhamdulillah komedi kita di daerah sudah mulai terterima dan itu sudah menjadi second job untuk saya pribadi. Jadi sudah penghasilan tambahan, kemudian saya bisa ketemu banyak orang, terus bisa terkenal dan kalau terkenal itu yang saya rasakan sampai dengan saat ini adalah gampang masuk dimanapun. Jadi kita sudah ditahu, oh Pak RT, oh dari Rian Rantang, oh Pak Guru Rian.
Jadi kita sudah ada di mindset mereka bahwa kita adalah orang yang lucu. Iya. Jadi apapun hal berat yang akan kita urus, misalnya ngurus administrasi di tempat mana, itu akan dimudahkan. Ah, begitu. Iya. Iya, termasuk juga masuk di kampus. Ah, Masuk di kampus juga itu dimudahkan kan hal-hal seperti itu. karena komedi ya. Karena komedi. Coba cerita dulu Pak Guru. Jadi di komedi itu membawa saya ke orang-orang yang tidak pernah saya temui sebelumnya. Pernah ke kampus itu saya disuruh urus ujian NIDE, ujian psikologi dan lain-lain. Dan menurut saya itu berat karena ini karena ketemu dokter, ketemu siapa lagi, Pak Rektor, ketemu pejabat-pejabat lain, dan karena saya sudah dikenal, itu yang lain orang lain sampai harus bolak-balik sekian kali, saya hanya 1 kali datang dan alhamdulillah mempermudah itu karena melihat saya baik itu di panggung maupun di dunia ini, nah itu yang justru membantu mereka terlihat begitu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Mau minum kopi dulu Pak Guru. Oke. Masih minum kopi dengan teh Pak Guru, belum habis ya kopi? Belum habis. Tapi kalau habis ini boleh tambah? Boleh, gratis. Oh gratis ya? OTW tiap hari. Oh. Alhamdulillah. Nah, teman ngopi, ternyata ti Pak Guru ini tidak hanya komedian, dia punya usaha kuliner. Iya. Ada jual makanan, Jual kue-kue. makanan. Kue juga nasi kucing istilah kalau di Jawa. Tapi kalau di Gorontalo itu dikenal nasi daun. Nasi daun. Iya, dan bisnis itu sudah saya buat dari 2017 sampai dengan saat ini alhamdulillah masih jalan. Terutama yang nasi kucing itu. Nasi kucing. Iya, nasi kucing itu sudah bisa saya beli motor, sudah pakai untuk S2, Luar biasa. sudah pakai untuk menikah. Luar biasa. Betul ini. Betul. Tim itu saksi. Ah, Saya melamar dia pakai uang 1.000-an, 5.000-an, uang dari angkringan. Setelah itu juga kami berbisnis tentang ini, Upia Karanji. Upia Karanji. Iya, karena ini adalah salah satu ciri khas dari Gorontalo juga, dan alhamdulillah pasarannya sudah go nasional juga, dan sudah banyak yang mau pesan ke saya. Ada juga bisnis di bidang handphone. Jadi saya juga ada bisnis untuk jual beli handphone bekas, dan juga bisnis kambing. Iya, jadi untuk akikah saya juga. Luar biasa, luar biasa. Ini ada tangani sendiri nih Pak Guru atau memang ada orang yang di kuliner ada orang tangani, di kambing ada lain lagi? Kalau untuk semua bisnis saya menggunakan sistem ya pakai tim. Jadi alhamdulillah terbantu sama mereka semua. Jadi kalau saya menangani sendiri tidak ada. Karena kalau manggungnya, iya kalau berarti nggak ada orang babili kambing. Orang bilik kami podong muta tamia betul bat. Sampai dengan saat ini. Keren sekali. Tapi ternyata ada juga yang menarik, punya perpustakaan keliling. Namanya Ruang Belajar Rakyat Gorontalo. Begitu Pak Guru? Iya, kurang lebih begitu namanya. Kalau perpustakaan itu memang itu kami sudah jalankan dari 2020. Jadi mulai masuk pandemi dan karena panggung juga agak sunyi, kan tidak ada panggung saat itu. Iya, iya. Ya online, jadi mulai saya ikut di di perpustakaan keliling itu, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami masih jalan. Sudah ada kurang lebih 32 titik yang kami jalani. Speechless anasu.
mau dapat pegang begitu ya. Dapat pegang. Sebenarnya niat baiknya selain karena pandemi tidak ada kegiatan yang berarti begitu ya, yang harus keluar segala macam bikin, kemudian Pak Guru perpustakaan keliling. Tujuan besarnya apa Pak Guru? Tujuan besarnya apa ya? Karena pengalaman pahit saya waktu kecil itu saya adalah orang yang terlambat bisa membaca. Jadi memang pernah berapa kali tak tinggal di kelas 1, 3 tahun, dan itu yang membuat trauma tersendiri di saya. Tapi setelah itu saya berniat bahwa jangan ada orang bodoh lagi setelah saya. Begitu. Jadi saya ingin memberikan apa yang saya punya untuk masyarakat, kalau masyarakat itu mau. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini konsep-konsep itu terterima dan bahkan jadi rutinitas yang menyenangkan. Masyarakat mau, Masyarakat mau. mau. Karena memang untuk perpustakaan keliling sendiri itu saya juga ini sekarang kolaborasi dengan Paski di daerah. Oke. Kami kerjasama supaya bisa lebih menarik. Perpustakaan keliling ini ada di 30 sekian titik Pak Guru? Iya, Ah, 30 lebih. 30 lebih. Ada di Bone Bolango, semua wilayah di Semua Provinsi wilayah. Gorontalo kena ya? Kena. Tergantung permintaan. Kalau misalnya kan sering kami posting di sosmed juga, jadi tiap lokasi itu kami paling lama 3 bulan supaya anak-anak benar-benar puas dan program kami benar-benar selesai. Entah anak-anak itu jadi atau tidak juga kami selesaikan di situ. Iya. Karena ada menurut kami ada banyak tempat yang harus dikunjungi dan itu prioritas adalah pelosok-pelosok. Begitu. Jadi kalau memang kami anggap itu di situ penting dan urgent, kami akan datang ke situ. Ini program amal luar biasa ya. Saya pikir juga mau bikin begitu. Jangan-jangan karena saya ingat sekali waktu itu Pak Guru terong pernah ada di event yang sama ya, mau jadi Iya. duta baca. Iya, jadi di event Duta Baca itu sebenarnya untuk memastikan bahwa kalau saya bisa jadi Duta Baca, mungkin bisa lebih lebih kuat gaungnya. Tapi karena tidak terpilih ya, itu juga tidak menyurutkan tidak menyurutkan semangat untuk terus berbagi. Karena kan menurut saya itu adalah bagian dari menjaga kesucian ilmu. Tetap berbagi, tetap bermanfaat untuk orang banyak, dan kalau durasi di dunia ini juga tidak panjang, minimal saya ada tabungan-tabungan untuk ke masa depan. Oh, luar Setelah biasa ya. Setelah dunia ada tabungannya. Ini program amal charity benar-benar kalau begitu ya. Ada kendala Pak Guru selama ada bikin ini program perpustakaan keliling? Kalau kendalanya dari masyarakatnya sendiri sih. Kemarin itu sempat kami di salah satu titik itu ada respon masyarakat yang istilahnya apa ya, kearifan lokal. Jadi mereka bilang jangan belajar di sini lagi. Karena kalian terlalu ribut dan ada yang meninggal dunia gara-gara kalian terlalu ribut. Di tempat ini tidak boleh ribut sore-sore kata. Oke. Iya, dan secara psikologi itu juga mengganggu kami. Padahal di tempat itu ada 80-an anak yang rata-rata pekerjaan orang tuanya juga buruh, dan kami pikir kehadiran kami di sana itu akan sangat dinanti. Tapi ternyata ada kearifan lokal yang membentuk itu. Dan secara orang yang ikut belajar kearifan lokal, kami pun harus menghargai itu. Selain Paski, ada pihak lain yang juga ikut, saya mau bilang, ada support buat Pak Guru Ada punya. relawan juga. Ada relawan. Iya, jadi memang ada relawan juga yang membantu saya, dan alhamdulillah mereka masih komitmen sampai dengan saat ini. Cuma memang di akhir-akhir ini ada yang mulai melanjutkan studi dan akhirnya dia lagi ke Makassar, ada yang ke Jawa, ada yang ke tempat lain untuk melanjutkan studinya. Tapi tidak berhenti toh. Kalau berhenti tidak, alhamdulillah, karena saya masih ada teman-teman Paski yang juga ikut mensupport saya. Luar biasa ya. Ya. Nah kalau begitu, saya mau tanya nih, sebagai seorang yang Pak Guru ini kan aktif sekali di komedi, pengajar juga, ada cita-cita untuk industri komedi di Indonesia, khususnya di tempat lahir Litoran ini, Gorontalo? Cita-cita tertinggi saya adalah bagaimana komedi khususnya di daerah Gorontalo itu bisa terterima sampai nasional atau bisa internasional. Makanya hari ini saya berani komedian yang benar-benar memiliki maksudnya minimal dia bisa berbahasa asing, atau karena ini bisa menjadi sesuatu yang menjual. Tapi kan itu juga backupan dari Paski
dan lewat beliau adalah ketua Paski di Jakarta. Terima kasih sudah minum kopi di TVRI. Iya, terima kasih juga. Terima kasih Tudu Olstrom kasih habis sama-sama. Iya.